grup 2 apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, grup 2 ini adalah hasil pembacaan kalian buat kalian yang memilih gambar amplop nomor 2 ya. Jadi kira-kira apa sih blessing dan kejutan yang akan menghampiri kalian ya? Kalau aku lihat di sini ya grup 2, kalian itu habis melalui yang namanya putus cinta, patah hati. Patah hatinya cukup mendalam. Kenapa? Karena kalian sangat berekspektasi atau punya ekspektasi yang besar terhadap orang ini. Kalian sudah memberikan perasaan kalian yang besar terhadap orang ini. Dan yang paling penting nih ya, yang membuat kalian begitu patah hati ya, sakit banget, itu adalah karena kalian mengikat diri kalian pada orang ini. Jadi sebegitu tergantungnya secara emosional kalian sama orang ini, sama keberadaan orang ini. Jadi bisa dibilang kayak clingy sih sebenarnya, walaupun mungkin di luarnya kalian tidak terlihat clingy atau tidak harus terlihat clingy, cuman secara emosional kalian sangat clingy sebenarnya sama orang ini, sangat terikat gitu loh ya, sangat bergantung sama keberadaan orang ini. Jadi begitu orang ini mengecewakan kalian atau hubungan kalian berakhir, sebesar itu juga kekecewaan yang akhirnya terbentuk ya, terbentuk atau sakit hati yang yang terbentuk di dalam diri kalian ya, maksudnya sedalam itu sakit hatinya gitu ya. Dan yang aku lihat di sini ada pesan ini juga ya, segala hal yang tidak bisa kalian kontrol itu mengajarkan kalian bagaimana untuk melepaskan gitu ya. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah dan pandangan. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Karena katanya belajar melepaskan itu adalah kunci kebahagiaan gitu ya. Jadi ya itu yang membuat orang bisa mudah terluka karena itu, karena dia sangat bergantung sama sesuatu atau seseorang gitu ya. Atau bisa jadi dia meletakkan kunci kebahagiaannya pada orang tersebut, pada orang itu, sehingga saat orang itu nggak ada ya udah gitu ya, seketika kebahagiaannya juga hilang gitu. Oke. Nah, yang aku lihat di sini memang rasa sakit itu ya seperti yang aku bilang itu membuat kalian terpuruk banget ya. Kayak kalian hidup tetapi jiwa kalian merasa kayak lebih buruk dari hampa. Gimana ya, hampa gitu, tapi ini tuh hampa dan terluka gitu. Jadi semacam seorang manusia yang dia hidup tapi di dalam jiwanya, hatinya tuh kayak mati gitu, rasanya sakit banget sampai sekarat kayak gitu yang aku lihat ya. Oke, nah sebenarnya apa blessing atau kejutan yang akan hadir di hidup kalian? Jelas ini kebanyakan di grup ini adalah tentang cinta ya. Ya, situasi yang complicated, yang cukup rumit soal cinta, atau ya mereka sedang struggle, sedang berjuang untuk bangkit dari patah hati itu gitu ya. Terhadap seorang jelas gitu ya. Dan blessing atau kejutannya adalah pengganti itu gitu ya, yaitu tentang cinta itu juga sih sebenarnya. Kebanyakan di sini aku lihat tentang cinta ya. Jadi ada yang mungkin ada juga sih penggantinya bukan dalam hal cinta tapi blessing dalam hal lain gitu ya. Ada kan orang yang dalam percintaan dia sedang diuji dalam percintaannya, tetapi universe, semesta mengirimkan blessing untuk hal lain di luar percintaannya. Tapi memang dia harus belajar dari situasi percintaannya itu. Ada yang seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi kalau aku lihat di sini sebagian ya ada yang memang
blessing atau kejutan, ya hadiah pengganti dari situasi tidak enak kalian dalam percintaan itu, ya ada juga di luar percintaan ya, blessingnya di luar percintaan ya. Kok nggak enak ya? Cinta itu sendiri sebenarnya juga universal ya. Jadi maksudnya blessing di luar percintaan itu ya bisa saja di dalam hal karir atau keuangan gitu ya. Ya atau materi gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan sih ada cinta atau hubungan lagi gitu ya. Itu adalah kejutan atau blessing yang bisa hadir untuk kalian gitu. Pertama, ingat ya, ini kan general reading. Jadi situasinya bisa macam-macam ya. Situasi orang di luar sana bisa macam-macam karena ini membaca energi banyak orang. Aku melihat dua kemungkinan. Pertama, ini ada orang baru ya. Kedua, nah, yang orang baru ini adalah orang yang stabil. Orang yang terlihat mapan. Mapan ini dalam hal keuangan dan juga dalam hal kebijaksanaan ya, emosionalnya. Mereka sudah siap gitu loh untuk menjalin hubungan yang dewasa gitu kan. Pertama itu kemungkinannya. Kemungkinan kedua adalah masih orang lama, tetapi ya orang lama itu entah dari masa lalu kalian yang mana gitu ya. Pokoknya orang yang sudah kalian tahu ya. Masih dari orang lama, cuman yang datang ini adalah sosok yang sudah sangat stabil gitu. Seperti yang aku bilang, secara materi dan emosionalnya gitu. Sudah mapan. Jadi kalau menjalin hubungan sama orang ini relatif lebih stabil juga hubungannya gitu. Lebih tidak melelahkan gitu ya. Jadi itu dua kejutan atau blessing. Kok dua sih? Itulah blessing atau kejutan yang mungkin akan hadir gitu ya untuk kalian. Cuman ya tentu antara dua itulah ya. Salah satu di antara itu yang akan datang untuk kalian. Cuman kalau aku lihat di sini, blessing atau kejutan itu akan datang dan menetap kalau kalian itu sudah mengambil pelajaran berharga dari hubungan kalian yang sebelumnya ya, yang membuat kalian terpuruk gitu ya. Kalau kalian mengambil pelajaran berharga, artinya kalian benar-benar paham dengan pelajarannya dan itu kalian terapkan untuk kehidupan kalian ke depannya gitu. Karena bukan hanya sekedar itu pernah terjadi, tapi kalian tidak mengambil itu dengan serius. Bukan kayak gitu ya. Karena kalau kalian belum selesai dengan pelajaran itu, maksudnya kalau kalian belum, misalkan apa sih pelajaran di situ, yaitu pelajarannya adalah untuk apa ya, untuk belajar melepaskan gitu ya. Tidak semua hal di luar sana harus sesuai dengan harapan atau keinginan kita gitu ya. Kalau sudah bisa melepaskan, bisa berbesar hati, bisa menemukan kebahagiaan tanpa orang ini, tanpa siapapun gitu ya. Ya mungkin itu sih yang aku lihat. Kalau kalian sudah selesai dengan pelajaran itu, artinya kalian sudah bisa bahagia tanpa orang ini gitu ya. Nggak bergantung sama siapapun gitu loh untuk bahagia. Kalau kalian sudah berada di tahap itu, orang ini akan datang. Ya, kalian bisa menjalin hubungan sama orang ini. Kalian bisa memanifestasikan orang ini, ya. Kalau apa ya? Kalau kalian belum berada di titik itu, kalian masih mungkin memanifestasikan hubungan yang seperti sebelumnya gitu. Jadi kalau ada hal dari diri kita yang belum berubah, ya. Sorry, kok belum berubah ya? Intinya apa ya, ya gitulah ya, maksudnya kalau kita masih dengan pola yang lama ya, dalam case ini ya, dalam kasus ini kalau kalian masih di pola yang lama ya, kalian akan menarik hubungan yang sama juga sih sebenarnya. Mau sama orang, mau beda orang, hubungannya kira-kira seperti itu gitu ya. Ada orang yang mereka belum bisa mencintai dirinya gitu kan, tapi mereka nggak sadar aja gitu. Ya jadinya gitu, tiap menjalin hubungan sama orang, mereka selalu dapat perlakuan yang sangat tidak enak. Kekerasan itu tidak bisa ditoleri loh. Kekerasan apapun, fisik, mental itu tidak bisa ditoleri gitu ya. Ya contoh yang aku sebutkan itu adalah, nah contoh yang aku sebutkan
dia mungkin punya pacar yang berbeda-beda gitu ya. Maksudnya udah ganti pacar tapi polanya sama. Dia dapat perlakuan yang seperti itu. Ya itu, mungkin dia belum selesai dengan pelajaran self love itu, mencintai diri sendiri gitu. Mencintai dirinya gitu loh. Memulai mencintai dirinya sebelum mencintai orang lain. Karena kalau nggak bisa mencintai dirinya, sulit juga sih dia mencintai orang lain. Akhirnya dia mencintai orang lain dengan cara yang mungkin salah ya, kayak gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi kalau kalian sudah selesai dengan itu, orang ini akan hadir. Orangnya cukup kuat ya. Kuat itu mungkin ada sisi kerasnya juga. Cuman mereka cukup bijak sih sebenarnya gitu. Oke. Oke, itu yang aku lihat. Jadi ada kemungkinan bersama seseorang nih yang akan hadir, yang menjadi blessing atau kejutan untuk kalian adalah hubungan dengan seseorang. Orang ini yang akan mengisi hati kalian gitu ya. Cuman ya kalian harus berusaha stabil karena aku melihat di sini ada obsesi yang bisa menjadi challenge atau tantangan di hubungan kalian. Obsesi ini yang jadi control issue gitu loh ya. Jadi berusaha untuk mengatur gitu ya. Mungkin karena takut kehilangan atau gimana. Jadi dia berusaha mengatur di luar, dia nggak bisa mengatur dirinya sendiri, obsesi dirinya, kekhawatiran dirinya, akhirnya dia kayak gitu kan. Ada control issue seperti itu terhadap pasangannya gitu. Ya, ya udah kalau udah kayak gitu sih, kalau aku lihat apa ya? Akhirnya ya itu jadi masalah juga ya. Maksudnya ya hubungan selalu ada masalah. Aku cuman menyebut tantangan dari hubungan kalian nanti. Itu yang harus diwaspadai gitu loh ya. Oke. Oke, itu aja aku pikir ya. Jadi cinta yang akan menjadi blessing dan kejutan untuk kalian gitu ya. Selanjutnya, pesan yang aku dapat selanjutnya adalah ekspektasi itu adalah akar dari sakit hati ya. Jadi saat kalian berekspektasi sama orang, maka kalian harus siap sakit hati juga ya. Siap kecewa gitu ya. Saat seseorang berharap pada apapun dan siapapun di luar sana, maka ia harus bersiap kecewa. Semakin besar harapannya, semakin besar pula potensi kekecewaannya ya. Kalian atau siapapun kita lah ya harus ya mungkin bisa berekspektasi sama diri kita. Kita kan tahu ya, maksudnya saat seseorang berharap pada dirinya sendiri, ia akan berhati-hati untuk mengecewakan dirinya gitu ya. Dia akan berusaha merealisasikan apa yang menjadi ekspektasinya atau dia akan mempertimbangkan untuk mempertimbangkan ekspektasinya itu gitu. Apakah itu realistis atau tidak gitu ya. Tapi intinya saat berekspektasi sama yang lain, ya memang potensi potensi kekecewaan itu jelas ada. Semakin besar ya, semakin besar juga kekecewaannya ya. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Oke? Ya, jadi aku melihat hubungan kalian yang akan datang ini ya dengan siapapun itu hubungan yang sangat romantis sebenarnya. Dan passionate ya. Cukup bergairah gitu loh ya, maksudnya passionnya di sini terlihat. Nah ya terlihat cukup lah ya, maksudnya untuk membuat hubungan ini tuh menarik mungkin entah ya, cuman aku melihat di sini romantis dan passionate. Tetapi ya itu tadi ada control issue, mungkin karena ada ketakutan kali ya kalau dia nanti menghilang atau dia nanti mengakhiri hubungannya atau hubungan ini nggak jadi, nggak sampai ke jenjang serius misalkan. Ada ketakutan seperti itu sehingga mungkin yaitu memicu control issue kayaknya dalam hubungan ini bisa jadi gitu ya. Itu yang aku lihat di sini sih. Mungkin pelajarannya di sini adalah ya soal yang aku sebutkan tadi ya. Mencoba untuk mengontrol diri kita juga gitu ya. Kalau orang sudah jatuh cinta, seneng banget gitu ya, jatuh cinta tergila-gila gitu kan, terus jadinya terlalu terobsesi, terus obsesi, desire-nya gitu kan, nggak bisa dikontrol sehingga ya itu tadi cenderung untuk mengontrol akhirnya, mengontrol yang lain, mengontrol situasi di luar gitu kan.
termasuk seseorang, kayak loyalitas orang, perasaan orang, itu kan tidak bisa ya kita paksakan gitu ya. Mungkin kalau sudah tahu orangnya seperti apa ya bagus gitu kan. Jadi loyalitas dan perasaan itu bukan hal yang bisa dipaksakan gitu. Dan nggak perlu menipu diri juga kalau kalau memang itu tidak ada dalam diri seseorang ya sudah gitu kan. Ya itu sih kalau menurut aku ya di sini. Karena ketika sudah jatuh cinta, harapannya terhadap orang itu tinggi banget. Orang-orang kayak gini biasanya, maaf ya ini dari sudut pandang aku, it's okay, ini tidak harus resonate. Pertama, mereka memang sangat bergantung sama pasangannya. Kedua, mereka takut sendiri, nggak berani sendiri, nggak biasa sendiri. Ya semua orang mungkin aja ya, nggak biasa sendiri ya. Tapi itu kan ada prosesnya gitu loh. Kalau mau berubah gitu kan. Dan perubahan itu, mau berubah itu pilihan sih sebenarnya, oke? Itu tadi, jadi mereka bergantung sama orang lain, terutama pasangannya untuk membahagiakan dirinya. Takut sendiri ya, jadi secara emosional mungkin tidak cukup independen sih sebenarnya. Dan mengejar yang namanya komitmen dengan seseorang atau mengejar hubungan, mengejar pernikahan gitu bisa jadi. Karena dia mengejar itu, karena mereka mengejar itu, akhirnya yaitu obsesi terhadap itu. Sebenarnya itu kan obsesi ya, kayak gitu. Obsesi terhadap itu bukan sulit oke lah ya. Tidak bisa mereka tekan, tidak bisa mereka kuasai gitu. Sehingga ya akhirnya cenderung seperti itu ya, kayak ingin di luar itu terkesan mengejar, terkesan takut kehilangan, dan sadar nggak sadar nanti ada control issue di situ kayak gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Semoga yang positif itu bisa terrealisasikan ya. Kalau memang kalian mau sebuah hubungan, mau cinta yang baru, ya semoga itu terrealisasikan gitu. Itu kira-kira yang aku lihat di sini. Good luck buat kalian ya grup 2. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2.